wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah solat subuh yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dalam kehidupan dunia ini, yang kita lihat, yang kita dengarkan, yang kita rasakan tanpa kecuali, bahkan diri kita sendiri ini adalah bahagian daripada ciptaan yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah menciptakan segala sesuatunya, Ia memilihnya dan menyeleksinya. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita termasuk menjadi orang-orang yang beriman, yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengenal agamanya, yang mengenal rasul-rasulnya, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menjadi orang beriman, kemudian Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa belajar sehingga kita mengenal siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, dan apa agama kita. Itu adalah merupakan contoh bentuk seleksi dan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lanjutkan lagi, di antara manusia-manusia yang beriman itu, ada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi nabi dan rasulnya. Tidak semua orang yang beriman dipilih menjadi nabi dan rasul, tapi kemudian diseleksi untuk selanjutnya. Ada di antara mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi nabi dan rasul. Kemudian nabi dan rasul itu pun memiliki tingkatan-tingkatan keutamaan yang berbeda-beda, bukan satu tingkatan. Sebagaimana Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah. Itulah rasul-rasul yang kami utamakan sebahagian di atas sebahagian yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nabi dan rasul yang tidak terbatas. Tapi yang Allah abadikan dalam Al-Quran, ada 25 nabi dan rasul yang disebutkan namanya langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antaranya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari 25 rasul ini. Ciri-cirinya, kalau kalimat itu berbaris dhammah, Allahu, minhum man kallamallahu, ini tidak bisa ditafsirkan kemana-mana. Maksudnya Allah yang aktif, Allah yang berbicara kepada Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Karena sebagian ada yang ingin memaksakan bahwa yang berbicara adalah Musa. Musa yang berbicara kepada Allah. Itu juga sudah luar biasa. Tapi yang paling luar biasa itu kalau Allah aktif yang berbicara kepada hambanya. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara langsung kepada nabinya yang bernama Musa taklima. Maka itu juga merupakan hasil seleksian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul anbiya'i wal mursalin, sebagai penghulunya seluruh para nabi dan para rasul yang pernah Allah utus. Bahkan dari manusia yang pertama, Adam termasuk nabinya, dan berakhir dengan beliau, tapi beliau yang dinobatkan menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan juga umatnya sebagai khaira ummah, sebagai umat yang terbaik, agar include bahwa Allah memilih nabi yang termulia, Nabi Muhammad, maka Allah juga pilihkan sebagai umatnya dan pengikutnya sebagai umat yang terbaik. Allah berfirman, kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Kata ulama, apa definisi daripada al-ummah? Al-ummah al-imamul ladzi yajtami'u fihi jami'u khisalil khairi wa yuqtada bihi. Jadi umat itu adalah orang yang berkumpul padanya seluruh kebaikan yang dijadikan contoh dan suri teladan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan suri teladan. Dalam ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Inilah satu-satunya manusia jamaah sekalian yang seluruh kehidupannya semuanya contoh. Tidak ada yang dikecualikan, tidak ada yang dikecualikan. Keluar dari rumah mencari rezeki, bagaimana cara bermuamalah yang sunnah. Apa muamalah itu? Menjual, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, pernikahan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah muamalah. Kalau kita kaitkan bermuamalah yang sunnah, itu artinya mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi dalam hidupnya pernah lupa, maka lupa itu menjadi syariat bagi umatnya. Inilah manusia yang tidak ada yang dikecualikan sisi kehidupannya terkecuali menjadi uswah bagi kita semuanya. Mungkin ada yang bertanya, yang mana contohnya itu? Lupa menjadi syariat. Contohnya adalah ketika sang imam memimpin sholat. Ketika sang imam memimpin sholat, iya, kemudian dia lupa rakaat keberapa, yang seharusnya dia sudah duduk, tapi ternyata dia berdiri lagi, iya. Atau yang seharusnya dia mesti tambah, tapi dia sudah duduk. Apa cara kita, ya, bersikap sebagai makmum ketika imam kita lupa? Apa yang kita baca, Pak? Subhanallah. Kita mengingatkan iman kita, mengatakan Subhanallah. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya dulu ketika sholat, memimpin sholat, pernah lupa. Nabi pernah lupa, ya, sehingga diingatkan oleh makmum yang berada di belakangnya. Makmum pada waktu itu mengingatkan Subhanallah, ya, andaikan bisa disebutkan namanya, Subhanallah ya Rasulullah, ya. Ini bukan ijtihad kita sebagai orang Indonesia, ya, atau fatwanya Majelis Ulama Indonesia. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat asar hanya 2 rakaat, hanya 2 rakaat, bukan juga musafir. Iya. Maka setelah salam, salah seorang jamaah langsung komplain, "Aqusiratis sholatu ya Rasulullah? Apakah sholat kita ini diqasar ya Rasulullah?" Iya, kita ini tidak kemana-mana. Mereka ini kejadiannya di Masjid Nabawi. Maka Nabi mengatakan tidak. Kita tidak mengqasar salat kita. Maka menyahut yang lain untuk menguatkan. Ya, seakan-akan mengklarifikasi, betulnya Rasulullah cuma 2 rakaat tadi. Ini kan sudah terjadi pembicaraan. Iya. Sudah berbicara yang sudah tidak berkaitan dengan bacaan-bacaan salat. Iya, kalau kita sudah mulai heboh, betul 2 rakaat, iya 2 rakaat, iya masa, iya 2 rakaat. Kalau begitu mari kita berdiri, mari kita berdiri, takbir lagi dan tambah 2 rakaat. Kemudian sebelum salam kita sujud sahwi 2 kali. Iya. Kalau seandainya Nabi tidak pernah mengalami yang namanya lupa, bagaimana kalau imam kita pada hari ini seperti itu? Pasti kita akan berselisih. Itu pun Nabi sudah contohkan, kadang-kadang kita masih ribut. Ada orang Pak, gara-gara imamnya lupa, masa dia marah-marah? Ada makmum yang marah-marah, bahwa pulang, apa itu imamnya lupa? Memangnya saya menginginkan itu lupa? Maka lupanya Nabi pun menjadi syariat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut jemaah sekalian. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu lah yang menciptakan apa saja yang dikehendakinya dan kemudian memilihnya. Apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waktu. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam setahun ada 12 bulan. Allah berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Tuhanmu itu 12 bulan. Yang dimaksudkan adalah bulan-bulan qamariyah. Yang dimulai dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah. Apalagi setelah itu, Pak? Apa setelah Jumadal Tsaniyah? Bahaya ini kalau begini. Ya? Rajabun. Apa setelah Rajab? Sya'ban. Ramadan. Kayaknya mau dikasih ini. Mau dikasih PR ini. Ya? Rajabun, Sya'banun, Syawal, Dzul Qa'dah, Dzulhijjah. Inilah problema kita orang Islam, Pak, lebih hafal Januari, Februari. Ya, padahal inilah tahun Islam. Ya, inilah penanggalan Islam. Allah menciptakan 12 bulan ini dan memilih 4 bulan sebagai bulan yang termulia. Memilih 4 bulan sebagai bulan yang termulia. Yang mana 4 bulan yang termulia itu jamaah sekalian? Yang dimulai dari bulan Ramadan. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Iya. Jadi kalau kita bagi 3 ini 1 tahun, kan dapat 4. Ya, 12 bagi 3 dapat 4. Maka 4 bulan terakhir ini, itu sebagian ulama memirip-miripkan dengan bulan suci Ramadan. Kalau bulan suci Ramadan ada 1/3 terakhirnya, yaitu 10 terakhir. Itulah hari-hari yang paling mulia. Maka 1 tahun ini yang paling mulia adalah 4 bulan yang terakhir. Yang dimulai dari Ramadan tadi sampai
akhir bulan. Ya, satu bulan terakhir, yaitu bulan Dzulhijjah. Adakah keterkaitan bulan-bulan ini? Mari kita mencoba untuk membahasnya. Pertama, Ramadan sebagai bulan yang termulia sepanjang tahun. Tidak ada lagi bulan yang dapat mengalahkan bulan ini. Walaupun kita kumpulkan 11 bulan yang lain, kebaikan bulan ini tidak akan pernah tertandingi. Satu malamnya saja ketika terjadi Lailatul Qadar, itu setara dengan 1000 bulan. Yang artinya sekitar kurang lebih 84 tahun. Atau 83 tahun, kurang lebih. Iya. Jadi kita ini yang berRamadan 10 kali, Pak, dan dapat Lailatul Qadar, itu sudah berumur 800 tahun. Itulah contoh bagaimana kemuliaan bulan Ramadan. Kemudian setelah Ramadan, kita masuk Syawal. Adakah keterkaitan Syawal dengan Ramadan? Jawabannya masih ada. Karena Nabi ketika menyuruh kita untuk puasa Syawal, tidak langsung mengatakan berpuasa Syawal 6 hari, tapi Nabi ulang kembali, barang siapa yang berpuasa pada Ramadan, kemudian menambahkan 6 hari pada bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun lamanya. Kemudian bulan Syawal itu, jamaah sekalian, adalah bulan yang menghubungkan antara Ramadan dengan bulan-bulan haji. Syawal mau diketarik Ramadan, oke. Dia masih satu paket. Kemudian Syawal mau digabungkan dengan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, memang Syawal adalah merupakan awal bulan-bulan haji. Iya. Walaupun di negeri kita ini biasanya nanti bulan Dzulqa'dah baru berangkat, tapi mungkin dari negara-negara lain itu orang sudah sebahagian berangkat pada bulan Syawal. Iya. Maka ketika kita masuk pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu artinya kita berpindah dari bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan, ke bulan yang paling mulia juga. Dan inilah bulan yang ketika dikumpulkan, maka Ramadan kalah keutamaannya. Kalah keutamaannya. Kenapa kalah keutamaannya? Karena yang 4 bulan ini termasuk di dalamnya bulan Ramadan juga. Tentu kalau Ramadan berdiri sendiri, Ramadan yang paling mulia. Tapi ketika Ramadan digabungkan dengan yang 3 bulan ini, pasti lebih mulia dibandingkan ketika Ramadan berdiri sendiri. Maka setelah tiba musim haji, ya, yang Allah mudahkan mendapatkan rezeki dan pengurusan, ya, yang berkaitan dengan pemberangkatan haji, berangkatlah haji. Iya. Tapi tahun ini, ya, banyak, ya, travel yang, ya, kita dengarkan macam-macam lah, ya, sudah bayar hotel, sudah bayar ini katanya, ya, ternyata sudah tidak ada visa haji yang keluar, ya, tidak ada visa haji yang keluar. Termasuk sebenarnya saya ini diantara yang gagal berangkat, Pak. Ya, sudah dijanji oleh salah satu travel menjadi pembimbing, tapi tidak keluar visa haji. Ya, alhamdulillah. Orang Islam itu apa saja yang dirasakan, semua serba bisa menjadi baik. In asabatu syarra syakar. Kalau mendapat yang baik, dia bersyukur. Kalau mendapat sesuatu yang diinginkan, dia bersabar. Jadi orang Islam itu syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Itu saja, Pak. Lanjut jamaah sekalian. Kita masuk pada bulan-bulan haji ini. Dan kita langsung masuk dalam intinya. Masih kaitannya dengan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Kita masuk pada bulan Dzulhijjah. Ya. Maka di situ ada lagi keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah mulai Rabu yang lalu, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti hari ini tanggal 5 Dzulhijjah. Itulah hari-hari yang termulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dalam hadis yang tegas, ma min ayyamin al-amalus salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Hari yang termulia adalah 10 pertama bulan suci Ramadan, bulan Dzulhijjah. 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga mengalahkan berjihad di jalan Allah. Keutamaan beramal pada hari ini, kata Nabi, mengalahkan berjihad di jalan Allah. Dan itu pertanyaan sahabat, walal jihadu fi sabilillah. Apakah hari ini masih mengalahkan keutamaan berjihad? Nabi bilang iya. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji bidzalika min syai'. Terkecuali kalau ada orang yang keluar berjihad dengan dirinya sendiri dan dengan hartanya. Kan dua itu bentuk pengorbanan yang tertinggi, Pak, adalah bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dengan dan diri-dirimu. Ini keluar berjihad dengan dua, dengan dirinya dan dengan hartanya. Falam yarji bidzalika min syai', ternyata dia sudah tidak kembali. Apa resikonya? Apa konsekuensinya kalau seandainya orang itu orang yang punya istri? Artinya langsung istrinya berstatus janda, Pak. Kalau dia punya anak, langsung anaknya menjadi yatim. Bayangkan, itu saja yang dapat mengalahkan keutamaan hari-hari ini, karena memang luar biasa juga pengorbanannya. Adapun selain daripada itu, maka 10 pertama bulan Dzulhijjah ini hampir sulit untuk kita mengurutkan kira-kira mana yang diurutkan sebagai urutan pertama. Kalau seandainya kita ingin membandingkan dengan 10 terakhirnya bulan suci Ramadan. Mana kira-kira yang paling mulia, 10 terakhir ke bulan Ramadan atau 10 pertama ke bulan Dzulhijjah? Masing-masing didukung oleh dalil yang kuat, baik dari Quran ataupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah kita membutuhkan penjelasan ulama bagaimana cara mengkompromikan. Seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim menyebutkan dalam bukunya Zadul Ma'ad min hadyi khairil ibad, mengatakan memang dua kelompok 10 ini sangat sulit sekali untuk kita menentukan mana yang nomor 1, mana nomor 2. Saking mulianya, Pak. Saking mulianya. Tapi kemudian pada akhirnya beliau beristihad dengan mempelajari dalil-dalil yang ada, akhirnya mengambil satu bentuk kompromi dengan mengatakan kalau 10 terakhir Ramadan itu siang dan malamnya sama-sama dengan hari yang mulia, tapi kalau kita bandingkan antara siang dan malam, malamnya itu lebih mulia dibandingkan dengan siangnya. Itu kalau 10 terakhir Ramadan. Jadi bukan berarti siangnya tidak mulia, tapi kalau dibandingkan mana yang paling mulia, malam lebih mulia dibandingkan dengan siang. Itu pula yang mengkonfirmasi kepada kita kenapa ketika masuk 10 terakhir Ramadan, Nabi sudah tidak tidur, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, Nabi membangunkan keluarganya. Idza dakhala al-ashru ahya laila wa shadda mi'zara wa aiqadha ahla. Itu karena memang malam-malam itu adalah malam yang mulia. Kenapa malam itu mulia? Karena di situ diprediksi berdasarkan juga riwayat-riwayat yang sahih, diprediksi akan terjadi salah satu malam yang luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang Allah turunkan satu surah namanya Suratul Qadar. Sekali Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, di ayat yang lain Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Itu juga. Jadi sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang sangat mulia, Al-Qadar. Kemudian di ayat yang lain inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Jadi di malam yang sangat mulia Al-Qadar dan di malam yang penuh dengan keberkahan. Adapun 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, kata Ibnu Qayyim, siang dan malamnya juga adalah hari-hari yang mulia. Akan tetapi kalau kita ingin membandingkan yang mana lebih mulia siang dibandingkan dengan malam, kata beliau, kalau 10 pertama letak keutamaannya itu terdapat pada siang-siang harinya. Jadi kalau 10 terakhir
terutama keutamaannya dan kemuliaannya pada malam hari. Iya, makanya kita itikaf. Kalau 10 pertama, terutama kemuliaannya itu terdapat pada siang-siang hari. Kenapa kata Ibnu Qayyim? Karena waktu menjadi mulia, salah satu di antara penyebabnya karena adanya amalan yang paling mulia. Lailatul Qadar atau 10 terakhir Ramadan, malamnya menjadi mulia karena ada kejadian yang terjadi di situ namanya Lailatul Qadar. Iya. Maka siang 10 pertama bulan Dzulhijjah menjadi hari-hari yang istimewa. Jadi bisa kita katakan sama mulianya malamnya 10 terakhir Ramadan dengan siangnya 10 pertama Ramadan. Sama mulianya, Pak. Nah, cuma ini masih perlu kita sosialisasikan. Ya. Nampaknya masih lebih tajam, lebih mengental suasana ya kemuliaan Ramadan itu ketika kita berada di 10 terakhir. Padahal hari-hari ini adalah hari-hari yang mulia jamaah sekalian. Itu karena kebanyakan rangkaian ibadah haji yang melaksanakan ibadah haji itu terjadi pada siang-siang hari. Makanya siang menjadi mulia. Dan yang paling monumental adalah ketika jamaah haji wukuf di padang Arafah. Yang disebutkan di situ adalah momentum jamaah haji itu ketika wukuf, mereka bermunajat, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah janjikan ampunan dan bahkan Allah janjikan surga. Lewat lisan Rasulullah yang mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Kemudian apa yang menjadikan siang 10 pertama Dzulhijjah itu lebih mulia dibandingkan dengan malamnya? Karena ada amalan di siang hari saja yang bisa dilakukan, tidak bisa di malam hari. Kalau berzikir malam, siang, sore, pagi, terserah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, tidak ditentukan waktunya. Mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam, silahkan berzikir. Baca Quran juga demikian. Ya. Bersedekah juga demikian. Iya. Maka itu tidak menetapkan waktu. Tapi ada satu amalan yang hanya dikerjakan pada siang hari. Apa itu kira-kira? Iya? Ada yang mengatakan Idul Adha. Bukan itu maksudnya. Kurban. Kurban bisa di malam hari. Iya. Puasa, Pak. Puasa itu tidak mungkin dilakukan pada malam hari, Pak. Ya. Puasa. Iya. Kita dipanggil makan malam, saya mohon maaf saya puasa, Pak. Enggak ada itu puasa malam, Pak. Ya, puasa siang. Puasa siang. Makanya di antara sekian amalan itu yang paling monumental adalah memperbanyak puasa pada hari-hari ini. Memperbanyak puasa pada 10 pertama bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9. Kalau bisa dari pertama sampai tanggal 9. Iya. Kalaupun tidak bisa sebanyak itu, pilih beberapa hari di antaranya. Iya. Kalau umpamanya ada yang belum berniat tadi malam, Pak, iya. Tapi setelah mendengar penjelasan ini, boleh mulai pagi ini, Pak. Iya. Boleh mulai pagi ini. Tapi masalahnya saya sudah lihat ada konsumsi di belakang itu. Iya. Ya terserah. Ya, terserah. Ya, boleh. Jadi puasa sunat itu boleh nanti pagi niatkan, Pak. Itu bedanya dengan puasa wajib. Semua ada dalilnya. Apa dalilnya? Suatu ketika Nabi pulang sholat subuh. Sampai di rumahnya kayak kita lah. Mau minum kopi, mau minum teh, apa. Nabi minta sarapan pagi. Hal indakum syai'. Ada sesuatu yang bisa kita selesaikan? Ya. Maka Aisyah mengatakan, tidak ada sekali ya Rasulullah. Subhanallah. Di rumah seorang rasul, seorang pemimpin negara, tidak ada sarapan paginya.
Iya. Subhanallah. Itulah contoh pemimpin, Pak. Subhanallah. Maka apa kata Nabi? Idzan ana shaim. Kalau begitu saya lanjut puasa saja. Apa pelajaran kita ambil di situ? Berarti boleh orang tidak berniat dari malam. Karena ini sudah jam 7 pagi, baru Nabi mengatakan kalau begitu saya lanjut puasa. Berarti boleh, Pak. Ya, boleh. Iya. Nah, persoalan tidak sahur tadi itu urusan tak kita itu. Iya, tapi dari sisi bolehnya boleh. Iya. Dan kalaupun iya bilang, masih agak susah kurasa ini. Iya. Jangan sampai ketinggalan 9 Dzulhijjah, Pak. Jangan sampai ketinggalan 9 Dzulhijjah. Inilah puasa yang luar biasa. Yang hukumnya sunat tapi luar biasa. Kata Nabi tentang keutamaan puasa Dzulhijjah ini, 9 Dzulhijjah terutama, siyamu yaumi Arafah yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Baru saja Ramadan yang lalu, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi dari Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah kurang lebih 3 bulan ada lagi pengampunan dosa. Baik. Ada yang bertanya, Ustadz bagaimana kalau tidak ada dosaku? Iya. Saya bilang, kalau begitu Pak, saya mau datang ke rumah tak berguru, bagaimana caranya itu tidak ada dosa? Nah itu dulu, klarifikasi dulu. Iya. Masya Allah, dengan PD-nya mengatakan bagaimana kalau tidak ada dosaku? Iya. Baik, andaikan kita berandai-andai bahwa ada janji pengampunan dosa, dan kita melakukan, dan ternyata kita tidak punya dosa, maka apa fungsi daripada amalan itu yang di dalamnya janjinya menghapuskan dosa? Iya, kita ambil contoh manusia yang paling ideal adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum. Nah itu kita angkat sebagai sampel, Pak. Yang maksum, yang terjaga dari dosa. Nabi puasa Arafah, Nabi melakukan apa-apa yang beliau sampaikan, tapi Nabi tidak punya dosa. Bagaimana itu? Jadi amalan-amalan yang di dalamnya ada janji pengampunan dosa, tapi tidak ada dosa yang mau diampuni, itu berubah menjadi pengangkatan derajat. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh nabinya untuk bangun salat tahajud, salat lail. Fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wahai Muhammad, bangun engkau tahajud di malam hari sebagai tambahan nafilah. Nafilah itu salat nafilah, salat tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan amalanmu itu Allah akan mengangkat kedudukanmu dengan kedudukan yang terpuji. Iya. Yang seharusnya amalan itu mau dipakai bayar utang. Karena sesungguhnya dosa itu kita bisa istilahnya kiaskan dengan seakan-akan itu utang. Setiap kita berdosa itu utang. Dan utang harus dibayar. Ada orang yang berutang. Iya, setiap dapat uang dia bayar, iya. Pas impas utangnya dengan uang yang dia dapat. Tidak ada lebihnya. Berarti berjalan lagi, berdosa lagi. Nanti bulan depan lagi ada gajinya, bayar lagi. Tidak pernah ada lebihnya. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak pernah ngutang tapi gajian terus setiap bulan? Berarti jelas bedanya, Pak. Kalau yang tidak punya utang ada terus gajinya, tentu dia bisa beli kursi, dia beli mobil, beli apa. Pokoknya banyak hal-hal yang dia bisa beli. Tapi yang punya utang ini, Pak, terjerat orang, tidak bisa beli yang lain-lain. Kira-kira seperti itu analoginya keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lanjut sedikit, Pak. Yang mengherankan ini, Nabi bilang puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu. Memang riwayat yang paling berulang itu adalah kata Arafah, bukan 9. Syamu yaumi Arafah. Nah, Arafah kalau berkaitan dengan tempat hanya satu tempatnya, Pak.
Di Arafah sana yang dekat Mekah, yang tempatnya wukuf di Arafah. Kalau secara logika Pak, kira-kira yang mana lebih dekat perintahnya ini, hubungan emosionalnya, apakah orang yang sementara berhaji di sana atau kita yang tidak berhaji yang ditujukan perintah ini? Kira-kira mana yang lebih dekat itu Pak? Orang yang sudah ada di Mekah sana, ada di padang Arafah, persis pada hari Arafah. Kemudian Nabi mengatakan puasa hari Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Yang mana lebih dekat kira-kira? Untuk orang yang di sana atau orang yang tidak melaksanakan ibadah haji? Ini secara feeling kita. Tentu orang di sana. Orang di sana. Orang sudah dia ada di padang Arafah. Nabi bilang puasa Arafah, cocok nih. Saya yang cocok untuk melaksanakan ibadah itu karena saya di Arafah. Tapi justru dalam sunnahnya, justru bagi orang yang wukuf di padang Arafah itu tidak disunnahkan, tidak dianjurkan untuk puasa Arafah. Tidak dianjurkan puasa Arafah. Padahal mereka ada di sana. Bagi mereka, silahkan kalian makan siang, fokus untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siapa yang dianjurkan untuk puasa Arafah itu? Justru yang tidak injak-injak Mekah. Justru kita semua yang tidak pergi ibadah haji ini, yang maksudnya siyamu yaumi Arafah. Padahal kita katakan tadi, kata-kata Arafah sangat dekat hubungan emosionalnya dengan orang yang sudah di sana. Kita yang jauh jaraknya dengan Mekah, yang berada di negeri kita masing-masing, justru inilah yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya disinyalir umat Islam di dunia ini ada sekitar 1 miliar. Sementara yang berhaji itu mungkin ya sudah banyak sekali kalau sampai 3 juta. Ya, setiap tahun dari seluruh dunia. Tidak sampai 1% dari 1 miliar itu. Ternyata yang dianjurkan puasa itu yang hampir 1 miliar ini yang tidak pergi berangkat ibadah haji. Ini sesungguhnya memberikan keseimbangan bagi hamba-hamba yang mau melaksanakan sesuatu tapi dia tidak punya kemampuan. Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani pada seorang hamba yang dia tidak mampu. Iya. Jangankan yang belum pernah ibadah haji, Pak. Yang sudah berkali-kali saja haji, andaikan mudah itu haji, kita selalu mau haji, Pak. Benar enggak, Pak? Benar. Iya. Bapak-bapak yang sudah haji di sini, kalau dikatakan, iya, tahun depan gratis. Mau Pak. Siapa yang tidak mau? Iya. Saya ketika dipanggil untuk jadi pembimbing, iya, itu saya langsung mau, saya tidak iakan. Saya tidak langsung bilang, berapa fee-nya? Enggak. Iya. Kalau ada kau kasihkan, alhamdulillah. Kalau tidak, saya sudah cukup ibadah itu, lumayan itu. Susah itu pergi haji itu. Ya, apalagi haji furoda, haji mujamalah, katanya ada yang sampai bayar 400 juta. Ya, untuk pergi. Itu pun ternyata tidak jadi. Ya, tidak jadi pergi. Ya, Arab Saudi sudah menutup. Ya, tidak ada lagi visa. Ya. Baik. Nah, kita yang tidak berangkat haji ini, ketika memanfaatkan 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, itu ada kemirip-miripan dengan saudara kita yang melaksanakan ibadah haji. Kalau mereka mendapatkan janji Rasulullah dimasukkan ke dalam surga, maka kita dijanji oleh Rasulullah diampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan kita tahu bahwa kan yang menghambat orang itu masuk surga itu kan persoalan dosa saja. Dosa itu yang menghambat kita masuk ke dalam surga. Dosa itu yang menyebabkan ada orang-orang tertentu yang dikekalkan di dalam neraka, ya, ketika dia kafir dan dia syirik. Iya. Paling minimal dosa yang membuat sebahagian umat Islam itu transit di neraka. Iya. Jadi untuk sampai ke surga itu, Pak, ada beberapa macam tiket. Ada tiket langsung, ada tiket transit. Pilih yang langsung, Pak. Jangan pernah berpikir mau transit. Bilang transit sebentar. Ya.
Karena satu harinya itu di hari kemudian Pak, itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau 7 hari masuk neraka itu artinya 7000 tahun. Iya, bagaimana kalau Allah bilang ya 1 semester? Iya, jangan pernah ada selubang jarum bilang biar nih. Karena ya bukan main-main Pak. Baik, jadi kalau jemaah haji itu dijanjikan dengan al-jannah, al-hajjul mabrur ilal jannah, bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji tapi melakukan rangkaian keutamaan-keutamaan pada Zulhijjah ini, kita bisa mendekati keutamaan yang dimiliki oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Satu lagi contoh Pak, sebagai pembanding. Di antara keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji itu, pasti mereka berihram. Pasti mereka berihram. Ketika mereka mulai dari miqat tempat start, yang paling terkenal itu miqat di Madinah, Dzul Hulaifah, yang orang biasa namakan Bir Ali atau Abar Ali. Iya, itu kan ketika orang ihram itu sudah sakral, memiliki beberapa larangan-larangan. Ya, kalau orang sudah ihram tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh cukur rambut, tidak boleh potong kuku. Ya, secara umum seluruh bulu yang melengket di badan kita dari kepala sampai ke bawah, ya, baik yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, semua tidak boleh. Ya, itu larangannya. Dan orang yang ihram ini andaikan meninggal, dia dihitung syahid. Berarti saking mulianya orang yang berihram itu. Kita katakan, wah Masya Allah, orang yang berhaji itu dapat fasilitas lagi. Kita ini tidak punya ihram. Ada amalan yang bisa kita lakukan yang mirip-mirip keadaan ihram. Apa itu jamaah sekalian? Yaitu berkurban, betul. Yaitu berkurban. Karena Nabi bilang begini, apabila sudah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, dan seseorang di antara kalian berniat untuk berkurban, maka janganlah dia memotong rambutnya dan memotong kukunya dan segala bulu-bulu yang lain, terkecuali setelah selesai sholat Idul Adha dan menyembelih kurbannya, barulah pada saat itu dia boleh bersih-bersih. Jadi kita ini walaupun tidak berada di Mekah sana, ketika kita melakukan ibadah yang namanya kurban ini, maka ada kemirip-miripan dengan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji. Kesimpulan, bahwa 10 pertama bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan hari-hari yang teristimewa bagi kita, ya, dan di antara amalan yang monumental adalah berkurban di bulan haji yang dimulai dari tanggal 10 setelah Idul Adha dan berlanjut setelahnya 3 hari, 11, 12, 13 dan berakhir sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 13 ya Dzulhijjah itu. Adapun kalau takbirnya itu yang setiap sholat biasanya itu berakhir juga pada tanggal 13 tapi sampai asar saja. Itu bedanya. Kalau kurban sampai sebelum terbenam matahari. Kalau takbir itu sampai asar, setelah salat asar masih bisa takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Iya. Ada biasa di sebahagian masjid dia kira sama Idul Fitri dengan Idul Adha. Ada di sebagian masjid tapi tidak banyak. Ya, tapi biasa saya singgah habis sholat Idul Fitri paginya, singgah sholat duhur di salah satu masjid, takbir setelah sholat. Padahal takbirnya itu hanya sampai Idul Fitri saja. Ya, setelah salat itu sudah tidak ada. Beda dengan ya Idul Adha berlanjut sampai pada hari-hari tasyrik. Dan coba lihat jamaah sekalian, agama Islam ini adalah agama yang paling paripurna, paling punah, paling lengkap. Kita kan disuruh berpuasa pada hari-hari ini. Disuruh berpuasa, perbanyak puasa kalau bisa. Iya. Setelah masuk Idul Kurban yang dimulai tanggal 10. Iya, 4 hari lah kurang lebih. Itu kan orang berkurban. Orang berkurban.
Berarti memang makanan itu bisa dikatakan Masya Allah, banjir makanan, banjir daging. Maka itu include dengan hukum Islam yang mengharamkan puasa. Coba bayangkan Pak. Jadi tadinya kita disuruh puasa. Ada lagi waktu setelah tiba waktunya justru tidak boleh puasa. Subhanallah. Jadi kalau ada orang yang sengaja puasa pada hari tasyrik itu Pak berdosa. Berdosa. Iya. Itu ada sebagian orang. Iya. Disuruh puasa dia makan. Disuruh makan mau puasa. Iya. Dan memang Nabi bilang hari tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin, hari makan dan hari minum. Itu luar biasanya Islam itu, Pak. Hari makan dan hari minum. Ya. Itu enak sekali itu kalau dalam bahasa Makassar, allo pangan reang. Memang itu kegiatan makan saja pada hari itu, Pak. Ya. Itulah sebabnya bagi kita yang berkurban ini, walaupun mungkin menghindari daging, ya. Kalau hari kurban makan ki Pak, makan ki itu daging, biar sedikit. Nanti naik tekanan, makan ki insya Allah berberkah. Saya jamin insya Allah tidak naik tekanan darah itu. Ya, karena Nabi bilang ayyamu aklin wa syurbin, ya, hari makan dan hari minum. Iya. Maka sepertiga untuk kita, sepertiga untuk kita hadiahkan kepada kolega-kolega, sepertiga untuk fakir miskin. Dan itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, paling bagus itu biasanya kalau ada masjid, memang dia siapkan tas 1 ekor, pokoknya di masjid itu buat konro, panggil semua jamaah. Iya. Kalau di Masjid Al-Muhajirin ini mau diadakan Pak, kontak-kontak Mama insyaallah saya datang juga insyaallah. Ya. Itu betul-betul ayyamu aklin wa syurbin, hari makan dan hari minum. Dan tahukah Bapak sekalian, ketika kita bergembira ria pada saat itu, berhari raya, karena melaksanakan sunnah, insya Allah makan dan minum kita itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah agama yang sebut daripada agama Islam, makan saja dikasih pahala Pak? Apalagi sholat. Yang penting bahwa setiap ibadah yang kita lakukan itu, ada sunnahnya, ada caranya, maka apa yang kita lakukan itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jemaah sekalian, ya, karena ini berkaitan dengan hukum-hukum fikih, ya, mungkin ada yang mau bertanya 1-2 orang, kita persilahkan sebelum ya kita tutup. Ya, silakan Pak. Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz sudah jelaskan keutamaan puasa Arafah, yaitu menghapuskan dosa yang sekarang dengan yang akan datang Pak Ustaz. Ya, tapi itu kan dosa terhadap Allah, melanggar syariat-syariat yang kita tidak laksanakan. Tetapi dosa kepada sesama manusia harus kita minta maaf kepada orangnya. Ya. Yang saya ingin tanyakan di sini Pak Ustaz, apakah bisa kita minta maaf kepada seseorang, kita mengatakan tolong maafkan dosa-dosa saya hari ini dan yang akan datang Pak Ustaz. Ya, mohon penjelasannya Pak Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Masya Allah. Ini namanya bertanya. Ya. Jadi yang pertama itu kecuali dosa terhadap sesama manusia, terutama yang berkaitan dengan persoalan hak. Ya, terutama yang berkaitan dengan persoalan hak. Ya, itu tetap kita harus mengembalikan haknya orang itu. Iya. Jadi biar kita puasa 9 hari 10 pertama ini, tapi kita ambil tanahnya tetangga tak 1 meter, itu tidak bisa diampuni kalau terkecuali kita kembalikan itu. Itu lain. Ya, jadi persoalan sesama kita itu kita harus kembalikan Pak. Ya, mentang-mentang dia bilang sudah mau puasa 9 hari, ada utangku sama, jangan aku bayar. Tidak Pak, harus tetap itu karena itu merupakan sesuatu yang harus kita selesaikan antara sesama kita. Ya, jadi kalau umpamanya bisa, ya alhamdulillah. Ya, bagaimana kalau umpamanya ada orang yang pernah punya utang tapi sudah tidak tahu di mana meninggal atau bagaimana, tidak ada juga keluarganya. Ya.
Bagaimana caranya? Nah, yang pertama dulu bersungguh-sungguh untuk mencari. Siapa tahu ada keluarganya, siapa tahu ada orangnya. Supaya Allah lihat bahwa kita ini betul-betul berusaha. Setelah melakukan itu ternyata tidak dapat. Maka apa yang kita lakukan? Ya, kita keluarkan utang kita itu, kita arahkan pada tempat-tempat ya yang mulia, seperti umpama masukkan ke dalam masjid, menyumbangkan kepada panti-panti asuhan apa dan sebagainya, dan kita niatkan untuk orang yang punya piutang itu sama kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Adapun tentang pertanyaan tadi bahwa maafkan Kak kalau seandainya saya berdosa pada yang akan datang, ya. Yang penting kita tidak niatkan mau berdosa sama orang itu yang akan datang, Pak. Iya, tapi kalau seandainya itu terjadi, maka tentu saja la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani pada seorang hamba itu. Dan coba lihat jemaah sekalian. Allah itu dalam Al-Qur'an mengatakan liyaghfirakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi engkau Muhammad itu memang Allah telah berjanji kepadamu untuk menghapuskan dosamu yang lalu dan dosamu akan datang. Iya. Ternyata orang yang dijanji dihapuskan dosanya itu memang tepat diberikan janji seperti itu karena kenyataannya orang yang tidak berdosa. Iya. Jadi apakah ketika Nabi dikatakan dijanji dihapuskan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, apakah Nabi mengatakan kalau begitu biar berdosa karena sudah ada janji? Itu kalau kita, Pak. Kalau kita itu bilang dihapuskan dosamu, biar berdosa. Tapi sesungguhnya bagi orang yang beriman, ya, ketika memahami konteks bahasa ini, itu artinya Allah telah mendahulukan sebuah statement pernyataan bahwa memang yang pantas diberikan janji ini kepada orang yang berniat bercita-cita untuk selektif, tidak mudah terjatuh kepada yang namanya dosa. Maka dosa itu sesuatu yang tidak mungkin bisa kita terhindar darinya 100%. Akan tetapi walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidunubihim. Jadi kita ini, Pak, memang beramal, beristighfar, berdosa, beramal, beristighfar, berdosa. Yang penting jangan kita membuat perencanaan pada tanggal sekian saya mau berdosa, tanggal sekian saya mau berdosa. Biarkan dia berjalan secara alami, kita terjatuh pada dosa itu. Itulah yang membutuhkan istighfar dan pengampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang katanya, Pak, memang ketika dia masih di sini dia korupsi, bilang nanti saya mau pergi umrah bulan Ramadan, hapus lagi dosa saya. Itu sudah salah itu, Pak. Ya, itu tidak seperti itu. Orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mudah terjatuh kepada yang namanya ya dosa itu, karena kita menginginkan pengangkatan derajat, bukan sekedar impas kita bayar utang kita kemudian kembali modal, tidak ada sesuatu yang bertambah, tidak ada sesuatu yang berkurang. Kita ini mau berdagang bukan sekedar kembali modal, Pak. Iya, akan tetapi kita ingin juga mendapatkan keuntungan-keuntungan. Itulah fungsi daripada amalan-amalan sunat dalam agama Islam itu, Pak. Itu adalah merupakan keuntungan. Salat wajib kita, puasa Ramadan kita, itu adalah modal kita. Iya. Perlu pengembangannya ketika kita menjaga daripada ya yang sunat-sunat itu dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Satu lagi, Ustaz. Oh iya, terakhir mungkin nih Pak Di. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih ada kaitannya tadi itu yang puasa 1 sampai 9 hari, Ustaz, ya. Iya. Apakah hanya itu yang dimaafkan dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang? Kalau 1 sampai 9 hari, ataukah hanya beberapa hari saja, ataukah hanya 1 hari pada hari 9 Juli? Oh iya, iya. Iya. Itu. Mungkin hanya itu saja. Iya. Kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi itu menghapuskan setahun yang lalu dan setahun yang datang itu hanya puasa Arafah saja. Hanya puasa Arafah saja. Kalau kita tambah lagi lebih daripada 1 itu lebih luar biasa lagi, Pak. Lebih luar biasa lagi. Artinya yang minimal ini yang tanggal 9 ini ya itu yang disebutkan dalam hadis berfungsi untuk menghapuskan dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan sebenarnya kita ini ketika menjalankan kewajiban-kewajiban itu, Pak, ada penghapusan dosa tahunan, ada penghapusan dosa harian.
Iya. Yang mana dosa harian itu yang bisa dihapuskan? Yaitu ketika kita menjaga sholat kita pakai sholat jamaah kita. Nabi SAW mengatakan tidaklah seseorang berwudu ya di rumahnya, kemudian dia pergi sholat, ya, kemudian antara dua waktu itu akan digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita sholat subuh, ya kita sholat subuh. Insya Allah kita niat sholat duhur nanti, ya. Maka andaikan ada dosa antara subuh dengan duhur nanti itu, yang penting kita sambungkan subuh dengan duhur nanti, maka apa yang terjadi antara subuh dengan duhur ini itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi itu masuk dalam kategori dosa-dosa kecil, ya dosa-dosa kecil yang hampir bisa kita tidak bisa hindari, dosa mata, dosa pendengaran, ya. Apa contohnya dosa mata, Pak? Ya, kita buka HP, kita mau buka ceramah, tiba-tiba lewat iklan, cewek cantik, akhirnya tinggal lihat-lihat sedikit. Ah, itu sudah dosa mata itu, Pak. Ya, nah, itu dan memang sekarang ini susah sekali itu, Pak. Ya, kita tidak mau iklan itu, dia sendirian datang. Ya, Allahul Musta'an. Yang paling susah itu kalau kita sudah mau kasih pindah, tidak mau berhenti. Iya. Jadi semua ini Allah Subhanahu Wa Taala ya yang maha tahu. Yang penting kita punya azam, kita punya niat ya yang betul-betul tulus, Pak. Ya, maka Allah maha mengetahui daripada niat kita dan usaha-usaha kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan-kemampuan kalian. Demikian mungkin Pak yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Pak. Iya. Iya. Iya kan. Oh iya. Oh, Masya Allah, Masya Allah.